Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai kebaktian virtual pada pagi hari ini, kita boleh mengingat ya adik-adik, pada tanggal 17 Juni yang lalu ya, guru sekolah minggu kalian telah meninggalkan kita, yaitu Ibu Retno. Nah, adik-adik silahkan sebelum kita memulai kebaktian ini, kita boleh melihat tayangan memori Ibu Retno ketika bersama-sama dengan kita ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik bisa melihatnya di video yang akan disampaikan saat ini. Adik-adik, ya lihat Ibu Retno merupakan guru sekolah minggu yang cukup lama ya melayani gereja kita, melayani adik-adik. Nah, pada tanggal 17 Juni kemarin Tuhan telah memanggil Ibu Retno. Adik-adik, pelayanan yang diberikan oleh Ibu Retno sungguh luar biasa. Kiranya teladan yang diberikan oleh Ibu Retno kepada kita, juga kepada adik-adik, boleh diteruskan ya adik-adik. Dan juga buat keluarga ya, anak-anak yang ditinggalkan, kiranya juga bisa tetap kuat ya, karena Tuhan Yesus yang akan menghiburkan keluarga yang ditinggalkannya. Ya begitu adik-adik ya, kita saat ini kita diajak untuk bersama-sama berdoa, adik-adik berdoa di rumah masing-masing ya, untuk mendoakan ibu kita yang tercinta ini ya, untuk keluarganya adik-adik ya, supaya putra-putranya diberikan kekuatan ya, setelah ditinggalkan oleh Ibu Retno. Kakak persilahkan kalian untuk sejenak berdoa bagi keluarga Ibu Retno yang ditinggalkan. Mari kita berdoa ya adik-adik di rumah ya. Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Puji Tuhan ya, kita semua ada dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, di mana pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak ingatkan dulu ya. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Tentu sudah ya. Nah, jangan lupa juga ya adik-adik, persiapkan juga persembahannya. Nah, adik-adik kalau semuanya sudah dipersiapkan, nah sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat pujian Terima kasih 1000.
Ya adik-adik, kita bersyukur ya pagi hari ini udaranya segar. Nah sekarang adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Nah adik-adik siapa yang saat ini mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Mana tunjuk tangannya? Ya semua sudah siap ya adik-adik ya. Nah adik-adik bagaimana ya di kelas Indria? Nah ketika kalian ditinggali sendiri sama mamanya, tiba-tiba lampunya di rumah padam. Apa yang kalian lakukan ya? Mengatasi ketakutannya? Nanti kalian bisa dengarkan di cerita kelas Indria ya adik-adik. Nah begitu juga ketika di kelas Pratama, juga kelas Madya dan Praremaja. Ketika kalian mempunyai prestasi yang anjlok ya, yang turun. Bagaimana sikap orang tua? Lalu bagaimana kalian bisa menyelesaikan supaya kalian bisa berprestasi kembali? Nanti kalian dengarkan ya di kelas masing-masing. Nah sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa ya. Kita berdoa syukur, lalu berdoa juga untuk persiapan pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang begitu mencintai kami bersyukur ya Bapa, di mana Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Dan saat ini Tuhan, kami tadi telah memuji Tuhan. Tuhan kiranya mau mendengarkan, menerima puji-pujian kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, juga untuk orang tua yang selalu membimbing kami ya Tuhan. Bapa dalam sorga, di kesempatan pagi hari ini pun kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pengajar sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami sehingga kami boleh duduk tenang untuk boleh mendengarkan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Kakak ulangi ya. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Sudah siap? Baiklah. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku.
Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, adik-adik kelas Indria. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Senang rasanya ya bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan kembali menyampaikan pengajaran firman Tuhan lewat bacaan Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Ya. Jadi kita punya teman yang bernama Cika. Suatu hari Cika ini ya berada di rumah sendirian. Karena pada saat itu mamahnya sedang pergi ada suatu kegiatan. Nah, tiba-tiba lampu di rumahnya Cika padam. Ya, tentu saja hal ini membuat Cika menjadi takut. Bayangkan adik-adik, Cika di rumah sendirian, lampunya padam. Lalu apa yang dilakukan oleh Cika adik-adik? Ternyata Cika langsung berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan agar Cika bisa berani ya tinggal di rumah sendirian dengan kondisi gelap. Nah, Cika terus berdoa kepada Tuhan adik-adik ya. Dia terus memohon kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan akan menolong. Sampai pada akhirnya mamahnya Cika pulang adik-adik. Dan bersamaan juga dengan lampu menyala kembali. Puji Tuhan ya, Cika sangat senang. Cika bersyukur Tuhan telah menolongnya dari ketakutan. Sehingga sekarang dia bisa kembali bertemu dengan mamahnya dan sudah senang hatinya ya, bersuka cita. Nah, adik-adik belajar dari cerita yang tadi kakak sampaikan ya. Tentunya adik-adik pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh teman kita itu Cika ya. Mungkin adik-adik pernah mengalami rasa sedih, khawatir, sakit, kesepian ya. Atau bahkan ketakutan. Belajarlah seperti teman kita yang ketika itu kita rasakan, kita datang kepada Tuhan melalui doa. Adik-adik harus meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan pasti menolong kepada kita. Asalkan kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Biarlah pertolongan itu kita panjatkan, kita naikkan kepada Tuhan saja. Dialah sumber pertolongan yang sejati. Dan adik-adik yakin Tuhan pasti akan menolong. Seperti halnya Cika yang ditolong oleh Tuhan, nah adik-adik juga pasti akan ditolong oleh Tuhan ketika mengalami kondisi-kondisi yang kakak sebutkan tadi ya. Baik itu sakit, adik-adik akan mengalami kesembuhan ya. Adik-adik yang takut akan dimampukan untuk menjadi berani. Adik-adik yang cemas, adik-adik yang khawatir menjadi mampu untuk menghadapi kenyataan ya. Nah, itulah pesan firman Tuhan hari ini. Teruslah berseru dan memohon kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan pasti menolong kita. Asalkan kita sungguh-sungguh memohon pertolongannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi ceritanya? Nah, kiranya kalian bisa ya melakukan di dalam kehidupan. Ketika kalian di anak Indria merasa takut ya karena mati lampu, kalian bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Begitu juga untuk di kelas Pratama dan Madya ya adik-adik ya, kita harus berubah. Mau berubah supaya
prestasi kita juga baik. Kita juga jangan marah ya ketika kita ditegur oleh orang tua, karena orang tua mengajarkan kita untuk hal-hal yang baik. Nah, sebagai rasa ungkapan syukur kita pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kakak akan bacakan terlebih dahulu nas yang menghantar di dalam kita memberikan persembahan, yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, persembahan yang kalian kumpulkan ya, kalian masukkan dulu ke celengan ya. Nanti pada waktunya dikembalikan ke gedung gereja. Nah, adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan pujian ya dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Adik-adik, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan doa, dan juga kita akan berdoa menutup doa renungan, dan juga kita akan berdoa syafaat dan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami saat ini, kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di gereja kami ya Bapa. Tuhan juga berikan hikmat kepada para penatua yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di gereja kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami juga mengucap syukur ya Bapa, di mana kami tadi telah mendengar firman Tuhan tuh. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, jika kami merasa takut, kiranya
kami dimampukan untuk kami datang kepadamu, berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan ya Bapa. Dan juga Tuhan, jika kami ditegur oleh orang tua kami Tuhan, kiranya kami tidak marah Tuhan, karena orang tua akan memberikan yang terbaik, sehingga kami boleh kembali menjadi anak-anak yang baik. Biarlah teguran orang tua kami itu memberikan kami semangat, motivasi untuk kami tetap belajar sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami hendak berdoa syafaat bagi anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, bagi anak-anak kami di kelas Indria Tuhan, berkati tumbuh kembang anak kami ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh selalu senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Begitupun juga bagi anak-anak yang sudah bersekolah Tuhan, berkati sekolah mereka Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, bisa membanggakan orang tua, juga membanggakan Engkau ya Bapa. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa bagi anak kami yang saat ini kami mengetahui bahwa anak kami Mikalia Hehi pada minggu-minggu yang lalu sakit dan dirawat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan kembali Tuhan, berkati obat-obatan yang diminumnya, juga berkati orang tuanya yang menjaga, sehingga anak kami Mikalia Hehi ini boleh kembali sehat seperti sedia kala ya Bapa. Bapa dalam sorga, pada kesempatan pagi hari ini pun kami bersuka cita bersama Ibu Penatua Sarce Terok yang pada tanggal 30 kemarin berulang tahun ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati kehidupan pribadi Ibu Sarce dan keluarga, juga berkati pelayanannya ya Bapa. Tuhan, mungkin juga di tengah-tengah kami ada yang berulang tahun Tuhan, Tuhan juga berkati mereka ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk Kak Bagas ya Tuhan. Tuhan kiranya berikan kekuatan, di mana pada tanggal 17 kemarin Ibunda terkasih Ibu Retno telah meninggalkannya. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan sehingga Kak Bagas boleh kembali menatap ke depan untuk tetap melayani Tuhan ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati kehidupan keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami, sehingga orang tua kami selalu memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Tuhan, inilah syafaat kami ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini pun kami ingin berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan ya sebagai lagu tematis kita. Dan dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 07, bersyukurlah pada Tuhan. Mari berpasmur
Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan pujian berkat dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Ya adik-adik, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.